Bagi Dunchan, itu seperti mimpi yang tidak pernah berakhir. Jika kamu memberitahu dia bahwa dia telah memiliki mimpi ini selama 100 tahun, dia tidak akan ragu, karena mimpi itu terlalu panjang. Dalam mimpi ini, kesadarannya menjadi semakin kacau. Dunchan semakin merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia yang dibingkai dalam film Inception, jatuh terus-menerus dalam banyak mimpi, dan semakin dia jatuh, semakin jauh dia dari bangun. Selain itu, semakin kamu jatuh, semakin kabur rasa waktu, seolah-olah sumbu waktu terus berkembang, sehari dalam keadaan koma, di bawah perasaan kacau itu, sepertinya bukan lagi sehari, bukan hanya setahun, tapi seabad atau bahkan lebih lama lagi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dalam pembekuan yang sangat dalam, meskipun otaknya masih mempertahankan vitalitasnya, itu juga memasuki keadaan metabolisme yang sangat lambat karena suhu yang sangat rendah. Pembekuan sendiri adalah memperpanjang garis waktu tubuhnya. Tubuh manusia dalam situasi ini seperti sepotong daging. Jika tidak dibekukan, itu akan rusak dalam 3 hari. Tetapi jika dibekukan pada suhu yang sangat rendah, tidak mungkin menjadi buruk dalam 3 tahun, 30 tahun, atau bahkan 300 tahun. Garis waktu yang memanjang tanpa batas inilah yang membuat kesadarannya mendekati kekacauan. Meskipun dia membuka matanya pada saat ini, dia masih merasa seolah-olah dia masih dalam tidur yang tidak pernah berakhir. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria, Dunchan Allen, "Bisakah kamu melihatku sekarang?" Mendengar suara ini, Dunchan terkejut. Aneh bahwa tidak ada suara yang muncul dalam mimpinya begitu lama. Bahkan memimpikannya istri dan putrinya, atau ayahnya yang sudah meninggal. Gambarnya seperti film pantomim awal tanpa suara dan hanya gambar. Dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara yang nyata. Namun, suara ini sangat asing baginya. Yang lebih aneh lagi adalah meskipun suaranya tidak dikenal, tampaknya ada keakraban yang tak terlukiskan dalam keanehan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya, "Aku pasti berada di suatu tempat mendengar suara ini." Hanya saja, sudah terlalu lama berlalu, tiba-tiba. Anda tidak dapat mengingat, tetapi pada saat ini, penglihatannya mulai pulih secara bertahap. Di depannya, itu bukan lagi titik terang pucat. Dia sudah bisa melihat tangki baja tahan karat yang menjulang tinggi, yang tampak menakutkan. Setelah itu, visinya mulai menjadi lebih jelas dan lebih jelas, seolah-olah kaca berkabut di kamar mandi tiba-tiba tertiup oleh udara panas pengering rambut. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa dia sedang berbaring di kolam yang lebih besar dari bak mandi. Dan di tepi kolam, ada seseorang yang berdiri. Dia mengarahkan pandangannya padanya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Pada saat ini, sejumlah besar ingatan yang telah hilang mulai kembali dengan kecepatan cahaya. Kenangan pertama adalah ketika dia meninggalkan stadion dan hendak pergi menemui istri dan putrinya, tapi dia diserang oleh sekelompok gangster ketika dia tiba di pintu masuk lift. Segera setelah itu, memori mulai mundur kembali dari saat ini. Dia ingat percakapannya dengan keluarga Polen, frustrasi karena dipaksa pensiun dini, dan banyak pembunuhan termasuk Zakari. Kemudian, dia tiba-tiba teringat wajah Tama. Segera, dia menatapnya dengan heran, dan berkata, "Itu kamu. Aku ingat kamu, Anda adalah anggota staf di sebelah bintang wanita." "Siapa nama bintang wanita itu?" "Oh benar, Gemma, Zakari menghilang karena dia." "Saya ingat itu, pada hari Zakari menghilang, kamu bersama gadis bintang itu." Tama mengangguk dan tersenyum, "Ya, ini aku." Dengan mengatakan itu, Tama mendengus dan berkata, "Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bukan anggota staf di sebelah Gemma, nama keluarga saya Renza, dan nama depan saya adalah Tama." "Tama,
Dunchan mengerutkan kening. Secara tidak sadar, dia mengatakan, "Mengapa nama ini sedikit akrab di telingaku?" Ekspresi Tama membeku, dan dia berkata dengan keras, "Kamu akrab dengan keluarga Polen, kan? Biarkan saya memperkenalkan diri kepada Anda secara mendalam. Ayah saya bernama Cahya Renza. Anda seharusnya tahu ibu saya. Dia adalah putri tertua dari keluarga Polen, Sarah Polen." "Apa? Kami adalah putra Cahya Renza? Ini, bagaimana mungkin?" Mendengar perkenalan diri Tama, ekspresi Dunchan sangat ngeri. Dia jelas ingat percakapannya dengan Marshall belum lama ini. Pada saat itu, berbicara tentang lelaki tua dari keluarga Polen, berbicara tentang saudara perempuannya, Marshall juga menyebut keponakannya yang tidak diketahui kehidupan dan keberadaannya. Dia mengatakan bahwa seluruh keluarga Polen mencari hampir ke seluruh dunia untuk menemukannya. Tetapi tidak peduli cara apa yang mereka coba, tidak ada yang bisa ditemukan tentang dia. Meski banyak orang percaya bahwa dia pasti sudah mati, namun tulang belulangnya belum ditemukan. Tetapi keluarga Polen selalu merasa bahwa dia pasti masih tinggal di suatu tempat di dunia ini, tetapi mereka belum menemukannya. Tapi Dunchan tidak pernah bermimpi bahwa dia dibangkitkan dari kematian, dan orang pertama yang dia lihat ketika dia membuka matanya sebenarnya mengaku sebagai putra Sarah. Hal ini membuat Dunchan, yang merupakan seorang polisi, pertama kali berpikir untuk bertanya terlebih dahulu. Jadi dia menjadi tenang dan menganalisis, "Mengapa saya di sini? Saya seharusnya sudah mati pada waktu itu." Saya ingat bahwa pintu lift baru saja terbuka, dan sekelompok pria bersenjata berpakaian hitam menembak saya dari lift. Daya tembak geng itu sangat ganas, dan hampir tidak ada keraguan. Sebelum saya kehilangan kesadaran, saya ingat bahwa saya ditembak setidaknya 20 atau 30 kali. Saya sudah benar-benar mati. Bahkan reinkarnasi dewa tidak bisa menyelamatkanku. Tapi di sini aku hidup. Setelah berbicara, dia melebarkan matanya dan berkata, "Apakah ini dunia setelah kematian?" Memikirkan hal ini, dia berkata tanpa ragu, "Ternyata inilah yang dirasakan orang setelah kematian." Keadaannya adalah bahwa saya telah bermimpi dan mengambang di berbagai lingkungan yang aneh. Lalu apa selanjutnya? Apakah itu akan bereinkarnasi dan memasuki reinkarnasi berikutnya? Tama tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Saya pikir Anda semua adalah petugas polisi yang materialistis. Tapi saya tidak menyangka Anda, seorang detektif terkenal, memiliki ide bodoh seperti itu." Setelah berbicara, Tama mengangkat suaranya beberapa kali. Dan dia berkata dengan keras, "Dunchan Allen, dengarkan baik-baik. Anda tidak mati, sayalah yang menyelamatkan Anda." Dunchan memandang Tama, melambaikan tangannya, dan berkata, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saya baru saja mengatakannya." Saya sangat terpukul saat itu. Saya memiliki beberapa tembakan senjata, saya sudah mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Jadi kamu pasti tidak nyata. Saya telah menjadi polisi sepanjang hidup saya, dan saya masih bisa memahami logikanya. Tama berkata ringan, "Ya, Anda memang ditembak. Saya berada di tempat kejadian saat itu, dan organ dalam Anda pada dasarnya sudah hancur. Fragmen jaringan tubuh diledakkan oleh peluru dari tubuhmu. Jika mereka disekop bersama dan ditimbang bersama, setidaknya pasti ada sekitar 3 hingga 5 kilogram. Setelah berbicara, Tama mengeluarkan ponselnya. Dia menemukan foto yang dia ambil dengan tangan dari folder tersembunyi, menyerahkannya kepada Dunchan, dan berkata dengan ringan, "Lihat, ini penampilanmu saat itu." Dunchan mengambil telepon dengan gugup, menunduk, dan terkejut melihat foto dirinya. Dia telah menangani kasus selama bertahun-tahun, dan dia telah menemukan banyak mayat yang meninggal secara tragis. Tapi dia adalah satu-satunya yang bisa dipukuli menjadi cincangan dengan begitu banyak senjata dalam jarak dekat ini.
Melihat foto itu, dia bahkan lebih bingung dan berkata, "Saya sudah menjadi seperti itu. Kamu memberitahu saya bahwa saya belum mati? Apa menurutmu saya begitu bodoh?" Tama menunjuk ke foto. Dunchan menatap wajahnya yang mati dan berkata, "Ayo, lihat lebih dekat wajahmu. Apakah Anda melihat sesuatu yang aneh?" Dunchan menunduk, melihat kematiannya yang tragis penuh dengan rasa sakit dan keengganan. Dia berkata, "Apa yang aneh tentang ini? Apakah kamu mencoba bertanya kepada saya mengapa saya tidak mau?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.